kesalahan pemampatan tata ruang. Oh gitu. Contohnya apa tuh Bang? Ya perumahan-perumahan yang mungkin berdiri di atas lahan yang bukan, gitu kan. Oke. Sehingga mengakibatkan kalau musim hujan sebentar saja banjir. Makanya perlu ada sebuah alokasi anggaran, terutama untuk penampungan air, semacam embung lah. Assalamualaikum, Rahmat Kurniawan hadir lagi di podcast Meja Redaksi Banten Raya. Kali ini saya bersama anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten, Bang Muhlis. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Bang, kita agak jauhan ini, jaraknya terpisah dengan meja. Baik Bang Rahmat, alhamdulillah. Bang, terima kasih Bang sudah mau mengisi podcastnya Banten Raya nih, jauh-jauh dari Tangerang, bela-belain datang ke kantor DPRD hanya untuk podcast deh. Bang, bicara dapil kota Kabupaten Tangerang A, Abang Kabupaten Tangerang A ya, Kabupaten Tangerang A. Apa kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang nih di usia Banten yang ke-21 tahun ini, Bang? Sebelumnya saya ingin menyampaikan saya mewakili masyarakat dapil Kabupaten Tangerang A yang terdiri dari 13 kecamatan. Dari Cisauk sampai Solear. Ya, dari ujung Tangerang berbatasan dengan Tangerang Selatan, berbatasan juga dengan Kabupaten Serang. Ya. Secara umum kondisi geografis di dapil saya karena memang salah satunya menjadi sebuah kawasan strategis karena berbatasan juga dengan Provinsi Jawa Barat, ya, dengan Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Lebak, tapi mereka bagian dari itu saja. Ya. Ada beberapa hal yang seringkali kalau kami turun ke bawah, ya, mendengarkan aspirasi dari masyarakat, itu memang persoalan infrastruktur masih menjadi dominan. Meskipun apakah itu kewenangan kabupaten, kewenangan pusat atau kewenangan provinsi, ini juga kan harus menjadi sebuah pemikiran bersama. Nah, yang lebih penting karena memang ini kabupaten yang notabene dengan pembangunan yang cukup pesat. Kami kira di sini banyak mengakibatkan kesalahan pemampatan tata ruang. Oh gitu. Contohnya apa tuh Bang? Ya perumahan-perumahan yang mungkin berdiri di atas lahan yang bukan, gitu kan. Oke. Sehingga mengakibatkan kalau musim hujan sebentar saja banjir. Makanya perlu ada sebuah alokasi anggaran, terutama untuk penampungan air, semacam embung lah. Embung semacam itu di Kabupaten Tangerang. Kita lihatlah Kecamatan Kelapa II misalnya, yang notabene kan luar biasa kan pembangunannya, Pagedangan, Legok, Curug, Cikupa. Nah, terkadang ini juga tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat. Salah satunya. Masih buang sampah sembarangan. Termasuk juga mungkin kami, terutama di DPRD Banten juga, karena masih menyelesaikan persoalan jalan, sehingga untuk drainase belum. Harapan kami ke depan persoalan drainase dengan kondisi target RPJM-nya tinggal 14 km. Harapan kami ke depan agar dibuatkan drainase di pinggir jalan agar tidak jalan tuh ketika hujan sedikit saja banjir. Itu. Oke.
Ini mengalir di masa reses atau memang obrolan-obrolan gitu? Biasa. Di masa reses juga hampir semua. Hampir semua. Karena ketika jalan ditingkatkan bagus mulus. Tapi ketika nggak ada drainase air malah ke rumah-rumah. Tapi drainase utamanya yang besarnya ada bang? Nah itu yang belum ada. Oke. Itu yang belum ada. Makanya tadi mengalir aspirasi dibikinlah embung. Ya salah satunya. Pernah nggak aspirasi ini abang bawa di tingkat Provinsi Banten? Sudah pernah. Sudah pernah. Tapi memang kita masih menyelesaikan persoalan yang tadi, yang 14 kilo itu. Jalannya. Jalan itu dulu karena kebetulan di daerah saya itu, ya saya tinggal di daerah perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bogor, jalan provinsi yang dilewati mobil truk. Tapi jalannya jalan provinsi bang? Jalan provinsi. Sudah di beton? Sudah. Oke. Bahkan hampir kemarin ya di tahun 2018 itu kami menerima audiensi dari masyarakat sekitar. Karena jumlah truk tambang itu luar biasa banyak. Kemacetan, kecelakaan. Dan alhamdulillah sekarang melalui peraturan Bupati nomor 46 dan 47 tentang pembatasan jam operasional sudah berlaku. Jadi hanya mobil truk itu hanya boleh melintas jalan itu dari jam berapa? Dari jam 22 sampai jam 5 subuh ya? Ya. Oke. Ini ada kaitannya juga dengan kerusakan jalan. Salah satunya. Ya bayangkan jalan ukuran 8 ton dilintasi 40 ton kan gitu. Jadi harapan kami juga ke depan, meskipun sekarang sudah terjadi pelimpahan kewenangan mengenai jembatan timbang yang dulu provinsi sekarang ke pusat, harapan kami juga pemerintah pusat juga bisa untuk membuat salah satunya jembatan timbang agar tidak ada mobil-mobil yang overload bisa lewat. Iya. Jadi pelik ya bang, masalah utamanya banjir, cuman karena anggarannya terbatas, yang diperbaiki jalan dulu ya. Jalan dulu. Jadi permasalahan yang paling banyak saya temui di bawah itu, pertama memang persoalan banjir yang tadi. Jadi harapannya di depan drainase, embung segala macam, dan juga kemacetan yang luar biasa. Oke, di mana tuh biasanya bang kalau macet? Kelapa Dua. Ya, Kelapa Dua. Jalannya provinsi? Atau dulunya provinsi, diserahkan ke kabupaten. Oh, ke kabupaten. Ya. Bukan pemerintah kabupaten minta. Oh, sekarang jadi aset kabupaten ya? Jadi aset kabupaten. Semua sama. Di Bitung yang provinsi itu sama. Makanya katanya ada rencana mau bikin flyover. Mudah-mudahan tahun ini sudah selesai ya. Pembebasan lahannya. Nah, yang selanjutnya kebutuhan yang paling saya dengar itu karena di zona saya atau di dapil saya itu hampir setiap kecamatan punya kawasan industri. Jadi bagaimana ke depan satu kecamatan punya satu SMK negeri yang tematik, yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada di masing-masing kecamatannya. Totalnya ada berapa kecamatan tadi Bang? 13 ya? 13. Berarti butuh 13 SMA ya? Ya, sudah ada yang sudah. Oh iya. Beberapa kecamatan sudah ya? Tinggal nambah aja. Tinggal nambah saja. Ya, apalagi sistem zonasi Bang. Sistem zonasi. Kecamatan sini nggak terakomodir. Ya. Jadi memang berawal dari jalan, banjir. Ya. Karena rencana tata ruangnya kurang baik. Ya. Tidak tertangani karena anggaran yang terbatas. Ya. Nah, gitu ya Bang ya. Sudah pernah ngobrol di badan anggaran Bang? Sudah. Itu kalau bikin embung di dinas mana itu Bang? Kewenangannya? Dinas PU yang punya. PU ya? Oh, kenapa nggak dibikin? Kan kalau nggak salah kabupaten deket laut juga Bang? Iya. Ada nggak sih drainase besar yang lari? Persoalan banjir ini kan perlu penanganan yang terintegrasi. Ada sungai yang kewenangan balai. Yang tidak mungkin APBD provinsi masuk ya.
ada kewenangan kabupaten yang kecil-kecil gitu kan. Nah itu juga kan makanya setiap penanganan pengalokasi ini harus terintegrasi. Bagaimana kita membuat embung misalkan, atau tadi kita punya laut. Nah ketika kita mengalirkan dari sungai-sungai kecil yang bukan kewenangan kita, ketika masuk yang menjadi kewenangannya juga bukan kewenangan kita, ini yang repot. Makanya di kita ada Cimanceri misalkan, ya di kawasan itu ada Cimanceri. Itu punya provinsi ya? Ya punya provinsi, tapi ininya tetap di balai kan? Kewenangannya tetap ke balai. Iya. Harus koordinasi ke balai. Harus koordinasi. Nah itu banjir kiriman dari Kabupaten Bogor, hujan di sana sebentar aja, banjir ke kita. Oh, gitu. Sama. Oh, Banten dapat kiriman juga, Bang? Dapat kiriman. Wilayah saya terutama ya. Lewatnya dari mana itu? Mau? Enggak. Cimanceri itu Parung Panjang. Parung Panjang. Parung Panjang Legok. Ke Legok baru ke Kelapa Dua enggak? Enggak, ke sini. Itu lain lagi, beda lagi. Lain lagi. Wilayahnya beda itu ya. Kalau itu dari Cisadane kan? Oh, oke. Kalau kita Cimancerinya. Posisinya ada di mana nih? Barat atau di mana? Kalau tengah lah. Lebih tepatnya tengah. Jadi Legok, Pagedangan. Ke sini tuh akhirnya sampai ke Kutruk, ke Tiga Raksa Jambe. Itu kena banjir. Itu setiap musim hujan pasti tuh? Pasti. Waduh, repot juga ya. Ya. Pelik permasalahannya, Bang. Pelik permasalahannya, dan bukan hanya dengan pemerintah provinsi, bukan hanya dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat. Kita juga perlu bekerja sama dengan pemerintahan provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor. Oh iya, karena lintas provinsi. Lintas provinsi. Jadi separuh sebelah sini punya Banten, sebelah sini punya Jawa Barat. Jawa Barat, Bogor. Jadi kalau kita bangun turap misalkan tuh, ya kita belah sini belah kanan. Kalau bicara ini batas ya. Gitu. Batasnya memang benar-benar di sungai itu. Di sungai itu. Membelahnya tuh sungai berarti. Sungai. Wilayahnya. Berarti koordinasinya lintas daerah, Bang. Lintas daerah. Makanya ketika Pemprov menganggarkan perbaikan jalan dari Bitung sampai Parung Panjang, yang demikian termasuk jembatannya, tanpa dibarengi juga pembangunan di Provinsi Jawa Barat, efeknya ke kita lagi. Gitu. Numpuk lagi mobil truknya di kita. Ini perlu bicara. Dan juga selain Provinsi Jawa Barat harus ngobrol juga dengan pemerintah Provinsi DKI. Emang? Karena mau tambangnya ngambil di Jawa Barat, ngelewatinnya Banten, kirimnya ke Jakarta. Iya kan? Pasarnya Jakarta berarti. Pasarnya Jakarta. Kebanyakan mobil apa sih, Pak? Tambang. Truk tronton 40 ton itu. Batu-batu gitu ya? Batu-batu, pasir, tanah. Oh, tambang. Coba bayangkan kalau kita bangun jalan itu dengan kualitas yang harusnya bisa 5 tahun sampai 10 tahun. Kalau tanpa kita melakukan langkah pembatasan jam operasional, bisa lebih cepat terus. Apalagi kalau nanti tidak ada saluran air itu, air numpuk di tengah gitu kan. Iya. Lebih cepat lagi itu ya. Gitu. Iya, memang regulasinya harus lintas OPD juga sepertinya. Ya. Karena kewenangan penindakan truk overload itu kan ada di sub kalau. Di sub ya. Itu selama ini ada nggak razia itu? Justru malah karena yang berlaku malah peraturan bupati. Jadi di sub kabupaten malah. Oh. Malah saya pernah mengusulkan waktu itu di Badan Anggaran, termasuk juga di pembahasan rapat koordinasi dengan mitra kerja dengan desa. Ya. Saya minta dibuatkan semacam pos pantau. Ya. Jadi ada anggota atau orang disub, ya, petugas dari disub untuk memantau itu di jalan-jalan yang tadi. Apakah jangan-jangan nanti sebelum jam operasionalnya dibuka udah pada jalan kan? Iya. Dan bukan hanya di wilayah situ ya. Di hampir, karena sekarang pembangunan kan luar biasa ya. Bahkan kalau kami lihat sekarang masuk ke wilayah-wilayah Rangkas Bitung segala macam, tambang-tambang tanah itu
yang terutama ke Pantai Indah Kapuk yang di Tangerang itu. Ngirim. Oh. Gitu. Ini kan semua mitra kerja Komisi 4 wilayahnya Abang ini ya berarti sebenarnya ya Bang ya. Betul. Ya, di Subdik adanya di Komisi 4, PUPR ada di Komisi 4. Gitu. Nah ini bisa gak sih dipecahkan masalahnya Bang? Kira-kira optimis gak nih kira-kira selesai gitu? Agak susah ya kayaknya ya. Agak susah. Karena tapi tadi bukan itu, berarti nggak bisa. Ya betul, sepakat itu. Ya. Asal ada kemauan sepertinya Bang. Ya, goodwill. Goodwill ya. Goodwill dan keberanian. Ya, kalau boleh saya pinjem perkataan Bang Andra Sony, Ketua DPRD, komunikasi. Kemarin Bang Andra bilang komunikasi kuncinya. Ko itu teko kan, huni sama kasih baru menimbulkan solusi. Betul. Gitu. Memang butuh anggaran besar sih sepertinya Bang ya. Butuh anggaran besar dan perlu tadi sinergitas agar penanganan ini terintegrasi. Dan mungkin butuh perencanaan yang matang. Karena pasti. Mungkin nggak bisa kan diselesaikan semua dalam 1 tahun. Iya. Ya kan harus dibikin bertahap. Apa dulu nih yang penting. Tapi kalau impian untuk mewujudkan punya embung kira-kira bisa nggak itu? Salah satu kendala dalam setiap pembuatan proyek-proyek baik itu pelebaran jalan, pembangunan sekolah. Kendala kita kan selalu di lahan. Pembebasan ya. Pembebasan. Tapi selama kita punya anggaran yang tadi kita mau selesaikan hulunya dulu. Iya. Apa udah di hilirnya dulu? Iya. Gitu. Kalau saya, nah ide Abang apa nih? Kalau saya dengan kondisi sekarang, ya, kalau saya lebih baik embungnya dulu. Embung ya? Ya, kalaupun embung agak susah, di Kabupaten Tangerang Dapil saya itu banyak bekas situ galian pasir. Bekas galian pasir. Why not kita gunakan itu sebagai penampungan air kan gitu. Dengan catatan kita tadi. Dibeli lahannya atau pinjam ke bekas pengusaha ini? Saya pikir kalau dipakai buat penampungan air aja nggak ada masalah. Iya. Cuman memang kendalanya ketika kita mau membangun drainase pembuangan air ke situ, pasti kan ngasingnya tanahnya kan gitu. Oh iya. Persoalannya itu aja. Dan itu nggak sedikit. Nggak sedikit. Panjang kan pasti untuk menuju galian itu kan. Tapi harapan saya di tahun 2022 atau 2023 lah, kita harapkan bisa ada tadi pembangunan embung. Butuh berapa lahan ya Bang? Berapa luasnya gitu maksud saya lahan itu? 5.000 sampai 1 hektar lah. Tapi di kawasan yang memang notabene memerlukan tadi penyerapan air. Jadi mohon maaf ya, dibuat drainase, tapi kalau pembuangan airnya nggak ada. Iya benar. Akhirnya apa? Kalau bahasa Sunda itu budal ya, budal. Ya, bahasa Sundanya budal. Iya. Tumpah semua. Ya, tumpah lagi nih. Gitu. Iya benar. Banyak nggak hanya di kabupaten tempat Abang sih. Ya. Drainase itu mentok, nggak ada alirannya. Iya. Gitu ya. Itu di Kota Serang, tempat tinggal saya kan Kota Serang. Itu pun sama. Ini pakai perencanaan apa enggak sih? Itu dia. Gitu. Betul. Jangan-jangan tahun pertama dibangun dari sini sampai ke sana. Tahun depannya nggak dilanjut, pindah lagi ke sebelah sini. Punya nggak sih daerah ini, pemerintah daerah ini blueprintnya? Daerah ini, ini loh alirannya. Harusnya kan punya ya. Ini harusnya punya. Dan harusnya tertuang itu di RPJPD ya, bukan hanya di RPJMD. RPJPD. Ya, jangka panjang yang 25 tahun. Iya. Jadi harus ada kan gitu. Nah ini lagi-lagi saya kembali ke global ya. Nah, secara umum nih Bang. Secara umum. Kenapa kita perlu mempunyai haluan negara? GBHN. Ya. Karena memandang Indonesia, nggak bisa diserahkan kepada visi misi calon presiden, visi misi bupati, visi misi gubernur hanya dalam jangka 5 tahun.
perlu ada sebuah haluan. Kalau dulu zamannya Bung Karno itu ada yang namanya Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Iya. Zamannya Pak Harto ada GBHN. Tapi pasca reformasi GBHN kan dicabut kan, gitu, tidak ada lagi. Sehingga ketika berganti pimpinan berganti kebijakannya. Betul. Harapan kami ya harus berpikir bagaimana kita 100 tahun atau 50 tahun ke depan. Jadi siapapun nanti kepala daerahnya ada acuannya, secara nasional ya. Ada acuannya. Itu. Coba maaf nih Pak Rahmat. Besok ketika WH Andika selesai jabatannya, RPJMD-nya kan selesai. Iya. Acuannya kan RPJPD. Iya kan? Nah, sudah memuat belum dengan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang mengatur yang baru? Misalkan Undang-Undang 23 yang mungkin waktu pembuatan itu belum muncul. Iya. Undang-Undang Omnibus Law segala macam kan gitu. Sementara kewenangan penjabat gubernur terbatas. Bisa nggak dia nerusin di masa nanti masa jabatan habis? Ya. Sampai dengan 2024 ada kepala daerah baru. Ya. Ya makanya kadang juga perlu ada sebuah haluan tadi dan kita harapkan itu bisa diatur. Bagus sih idenya, Bang. Iya. Ya kan ketika maaf nih Pak Gubernur atau kepala daerah yang berakhir di 2022, RPJMD ini juga berakhir. Karena nanti akan diakhiri dengan rapat paripurna, laporan. Bukan, LKPJ akhir masa jabatan. Okay. Itu juga karena perlu penilaian dari DPRD. Iya. Gitu. Tercapai apa enggak? Nah, ketika misalkan seorang PJ datang, dia nggak punya RPJMD. Iya. Karena dia bukan dipilih secara ini kan gitu. Iya. Makanya paling landasan utama dia adalah RPJPD. Harusnya. Nah ini juga kan harus disesuaikan lagi. Makanya harapan kami ke depan Indonesia juga mempunyai haluan negara yang bisa mengatur ya, bagaimana sinergitas dari pemerintah desa. Kan desa juga sekarang dapat dana desa. Dana desa ya. Kabupaten, provinsi, sampai tingkat atas. Berarti Abang punya tugas berat ini mewujudkan aspirasi tadi membangun embung ya. Ketika nanti maaf Pak WH dan Pak Andika selesai kan di bulan Mei kalau nggak salah ya, 2022. Datanglah PJ. Berarti Abang memperjuangkannya lewat PJ, bisa nggak sih kira-kira? Yang mana kewenangannya tadi itu terbatas gitu. Kami kira ya harus bisa. Apalagi ini merupakan aspirasi dari masyarakat. Sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Kami kira selama itu alokasi anggaran keberpihakan itu entah PJ, entah yang definitif kepala daerah pun, ya dalam hal ini karena Raperda pengalokasian APBD itu kan pembahasan bersama ya antara DPRD dengan TAPD. Abang akan terus memperjuangkan ini, Bang, supaya warga Kabupaten Tangerang Dapil A itu terbebas dari banjir. Karena saya sesuaikan ini kan kita bicaranya Komisi 4 kan gitu. Iya, Abang kan Komisi 4. Iya. Panggil di mitra kerja, duduk bareng. Target Abang tahun berapa nih kira-kira bisa wujud ini? Kalau tahun 2022 kita bisa, kan harus ada MS dulu. Kajian dulu kenapa? Kan perlu juga kan. Kalau tahun 2022 kita bisa membuat semacam FS, harapan kami 2023 bisa pembebasan lahan. Ya syukur-syukur nanti ada pengembang yang punya pasos-pasung bisa menyerahkan. Jadi kita nggak usah berpikir beli lahan gitu. Karena saya melihat terutama di kawasan Tiga Raksa tuh ada perumahan yang dulunya bekas yang seharusnya jadi tempat penyerapan air jadi perumahan, sekarang banjir itu hujan sebentar aja udah kelelep. Itu RT RW-nya kabupaten atau provinsi, Bang?
RT-nya kabupaten. Kabupaten tumpang tindih nggak sih sama provinsi? Harus sangat ya. Harusnya kan mereka sinergi ya. Betul. Nah, ini yang kami bilang perlu ada haluan tadi yang mengatur hubungan dari semua pemerintahan setiap tingkatan. Coba Pak Bung Rahmat bayangkan ketika presidennya warnanya A, merah. Oke. Gubernurnya warnanya B, bupatinya warnanya C. Kalau tidak ada regulasi yang mengatur bagaimana supaya ini terintegrasi, kita pikir akan jalan masing-masing. Gitu. Sesuai dengan warnanya. Pusat warna apa? Iya. Provinsi warna apa? Bener-bener ini pelik nih. Kalau saya lihat memang ini terjadi tidak hanya di Kabupaten Tangerang rasanya. Ya kan? Secara umum di Banten ini terjadi juga di daerah lain. Ya itu, makanya apakah memang saya tidak mengatakan otonomi ini tidak bagus ya. Iya. Tapi perlu ada tadi sebuah regulasi, sebuah haluan yang bisa mengintegrasikan antara sebuah blueprint nasional yang bisa diterjemahkan oleh dari masing-masing pemerintah desa. Oh ini kewenangannya ini, tapi nanti arahnya ke sini. Pemerintah kabupaten ini arahnya sini, provinsi arahnya sini, sama. Dalam satu rampak barisan yang sama gitu. Mulai dari tingkat desa, ya, kecamatan, naik lagi kota, kabupaten, provinsi. Kalau nggak ada aturannya ya itu tadi. Repot. Itu mah bukan orang kita, beda nih. Udah pokoknya saya mah ngikut gimana kata saya aja gitu. Oke Bang, selain banjir tadi penyebabnya RT/RW karena kurang terencana dengan baik itu. Masalah apa lagi Bang di usia 21 tahun Banten ini yang urgent untuk segera diselesaikan gitu? Kira-kira pengangguran. Oke, pengangguran. Tingkat pengangguran kita tinggi ya? Nomor 2 ya. Nomor 2 ya, senasional. Apa sih biasanya masalahnya tuh? Apa karena COVID? Ini kan pemerintah daerah selalu berasanya COVID dulu kan. Jadi memang persoalan pengangguran ini bukan hanya kesalahan pemerintah maupun pemerintah daerah, bukan. Terkadang kita juga punya salah, apalagi DPRD ya, sebagai bagian dari pemerintah provinsi. Kita provinsi dengan investasi tinggi, bahkan nomor 2 atau nomor 3, tolong koreksi saya, secara nasional. Harusnya kan ini linear dengan angka penganggurannya sedikit. Orang banyak orang yang naruh duit di Banten, tapi ternyata enggak. Kalau saya melihat pertama survei kehidupan layak di kita memang lebih tinggi. Yang itu mengakibatkan UMK atau UMR di kita lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Nah, perusahaan-perusahaan yang notabene itu padat karya, yang memerlukan karyawan banyak, pasti akan pindah ke wilayah yang lebih kecil. Gajinya kan sudah contoh tuh pabrik sepatu, segala macam pindah. Karena kan di Jawa Tengah itu kalau nggak salah cuma 1, kurang dari 2 juta nggak masalah. 2 juta kalau kita sudah 4. Tapi itu bukan kesalahan kawan-kawan serikat, bukan. Memang makan di Banten dengan makan di sana beda. Gitu. Bener Bang. Bener. Jadi itu sana makanan murah. Iya. Yang kedua, kami kira kami juga harus akui, kami DPRD belum bisa menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan pasar yang ada di wilayah Banten. Membutuhkan lulusan SMK yang bisa welding, bisa ngelas saja, itu cukup luar biasa susah. Kebetulan saya pernah ikut
ikut mengetes ya, karena saya sebelum jadi anggota DPRD pernah jadi di perusahaan juga. Lulusan SMK jurusan elektrik suruh ngelas dari 100 paling 2 orang yang bisa. Nah artinya ini menjadi sebuah catatan kritik bagi kami, belum bisa menghadirkan pendidikan yang berkualitas tadi. Kita baru bisa menghadirkan sarana prasarana. Oh ya, kebutuhan di sini saja belum. Tapi bagaimana menghadirkan lulusan-lulusan yang siap pakai itu belum. Kita pernah ke SMK Wonogiri 2. Wonogiri 2? Iya, SMK Wonogiri 2. SMK, oke. Kunjungan kerja waktu saya di kabupaten. Di sana ternyata lulusannya sudah ditunggu oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di Tangerang, kepala sekolah. Kan gitu ya. Nah makanya harapan kami pertama, ke depan kita akan alokasikan anggaran untuk tadi penyelesaian kebutuhan masyarakat SMK di setiap kecamatan yang berbasis tematik, tapi juga menghadirkan tenaga pendidik juga yang baik, bagus. Dengan cara apa? Ya kita tambah, kita upgrading juga, kita berikan kesempatan kepada guru pengajar, kita berikan semacam peningkatan kapasitas dengan memberikan beasiswa, misalkan dia ke bidang apa. Universitas dikit itu kan luar biasa banyak. Iya. Ya, meskipun apa salahnya kalau kita berikan beasiswa melalui APBD provinsi buat tenaga pengajar, agar bisa menghadirkan tadi, agar si anak murid itu bisa edukasi segala macam. Iya. Nah itu kan dari faktor kita. Dan itu bukan rata-rata bukan salah guru juga, kita belum itu. Ternyata kedisiplinan juga dari muridnya. Iya. Jangan-jangan dari rumah berangkat datang ke sekolah apa enggak? Bolos kan gitu. Nah ini kan perlu kerjasama, yang saya bilang perlu kerjasama dengan orang tua murid. Mereka jangan punya pikiran ketika sudah disekolahkan, udah gue nggak tahu apa-apa urusan guru, tetap harus kontrol. Mereka kan sekarang mah ada video call kan, jadi nggak bisa ngaku di sekolah nggak taunya nongkrong di terminal kan gitu. Iya. Main game di warnet gitu. Ya di warnet gitu. Jadi kami kira perlu kerjasama bersama. Mantep ya, terintegrasi ya Bang ya semua ya. Gitu. Tapi kan ada peran BLK seperti apa tuh Bang? Ada BLK kan punya kita tuh. Betul, ada BLK yang kami kira ini juga harusnya bisa menjawab. Tapi yang paling penting sebenarnya, yang paling penting itu juga perlu ada pemberian kalau kita terlalu maksa juga pemberian kesempatan, di samping kita harus juga menyiapkan tenaga-tenaga yang tadi melalui BLK segala macam. Iya. Tapi BLK-nya kan cuma berapa? Berapa lama ya? Berapa lama kan? Memang benar sih, peran orang tua menurut saya sangat penting juga gitu. Saya dulu sekolah juga STM tuh Bang. Paham kan kalau STM kan gimana? Godaan dari temen tuh, udah yuk kagak usah masuk, itu sangat besar gitu. Cuman karena orang tua saya wanti-wanti terus, awas kamu ini ke sekolah lah, karena cari biaya untuk sekolah itu susah. Kamu jangan sia-siakan keringat kami, kan begitu kan kata orang tua. Maka ya saya patuh gitu. Kalau mungkin teman-teman abang kan banyak yang nggak patuh juga kan. Iya makanya. Gitu. Ini selain peran, jadi emang selain peran orang tua juga peran pendidik, kemudian peran pemerintah provinsi Banten, pemerintah daerahnya lah gitu ya. Itu sangat penting ya Bang. Penting, sangat penting. Nggak bisa juga kita membiarkan tanpa proteksi, tanpa dukungan dari pemerintah. Misalkan sekolah negeri harus bersaing dengan sekolah swasta segala macam tanpa ini. Makanya harapan kami ke depan
perlu ada apa ya? Karena kebetulan tadi saya ikut paripurna. Ke depan itu kan APBD 2022 itu salah satu temanya adalah peningkatan sumber daya manusia. Oke. Saya di pembahasan terdahulu saya sampaikan kepada TAPD. Tidak mungkin terjadi reformasi birokrasi yang baik. Tidak mungkin akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik tanpa alokasi anggaran yang memadai. Makanya harapan kami ke depan, ya, agar ketika penempatan orang itu harus di tempat yang tepat dengan kemampuan yang tepat. Alangkah baiknya dialokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas bukan hanya untuk ASN, tapi juga misalkan untuk pemuda berprestasi, ya, untuk disabilitas yang berprestasi, termasuk juga para pendidik tadi yang berprestasi. Kalau ini bisa, kita pernah melakukan di waktu itu, Pak Bupati Tangerang itu pernah melakukan waktu zamannya Pak SBY. Itu bekerja sama dengan, karena waktu itu kita kekurangan tenaga akuntansi, ya. Disekolahkan ASN muda yang berprestasi ke STAN. Oh, disekolahin tuh Bang? Ya. Yang biayain pemerintah. Jadi harapan kami ke depan juga bisa melakukan hal yang sama, tapi bukan hanya buat ASN. Kawan-kawan pemuda yang berprestasi, gitu kan? Daripada kita kasih bonus cuman udah bonus selesai kan gitu. Kan disekolahkan. Setelah dia jadi ilmunya dia tularkan. Ditularkan kepada yang lain. Ya, nah maksudnya ini kan bisa menjadi sebuah insentif stimulan ya bagi teman-teman pemuda yang lain agar punya prestasi. Dia ikut misalkan pertukaran pemuda antar negara. Ya. Tidak pernah ada apresiasi apapun. Iya. Betul, saya pernah jadi ketua KNP kabupaten. Iya kan? Ikut pertukaran. Pernah. Iya, pernah ngurusin itu kan. Atau Kang Nong yang terpilih. Ini kan juga perlu kita apresiasi. Iya. Misalkan kita berikan beasiswa. Oh ini belajar. Jadi ketika dia selesai, tapi kita tuntut, kita ikat, dia harus mengabdi kepada Banten. Misalkan direkrut jadi apa gitu, honorer dulu lah gitu, di dinas pariwisata berarti itu Kang Nong ya. Fungsi dia nanti mempromosikan pariwisata di Banten. Gitu. Dengan keahlian dan ilmunya dia tadi di sekolah tadi, outputnya kamu harus membawa nama baik Banten. Membawa pembangunan bagi Provinsi Banten. Agar jangan tadi. Misalkan kita ASN untuk yang bidang teknik sipil misalkan. Kita sekolahkan di sini ada banyak kan? Banyak. Agar tadi jangan sampai ada drainase dibuatnya nggak nyambung. Sementara ulunya nggak ada. Ulunya kemana? Sekolahnya belum lulus. Iya gitu. Iya. Gitu. Jadi ini penempatan pejabat juga penting sesuai dengan kompetensinya Bang. Harus. Gitu ya. Kalau dia nggak sesuai kompetensi disekolahkan atau bagaimana? Atau harus sesuai kompetensi kemudian disekolahkan? Bukan, dalam setiap penempatan apapun itu kan ada yang namanya track record. Oke. Jadi kalau memang track recordnya baik, punya prestasi, dan kami pikir pemerintah Provinsi Banten itu nggak kekurangan. Iya. Nggak kekurangan. Cuman kan harus jelas reward and punishment-nya. Iya. Yang berprestasi, yang punya keinginan kuat, kita kasih reward dengan tadi. Nah, misalkan kita sekolahkan ke STAN untuk yang auditor segala macam, atau kebutuhan kita karena Banten ini perlu petani yang mengerti pertanian yang betul-betul, jangan anak muda ya. Kita sekolahkan, kan ini menjadi sebuah bagian penting untuk menjawab tadi tema pembangunan Provinsi Banten tahun 2022 adalah salah satunya peningkatan sumber daya manusia. Ada anggarannya Bang di 2022 nanti? Dianggarkan nggak? Kita akan mendorong. Besok termasuk di pandangan praksi salah satu sorotan kita. Memang tadi belum teralokasi kan? Itu kan masih global ya. Global ya.
Nah, Abang nanti ngedorongnya tadi itu ya, yang Abang sampaikan ya. Salah satunya pembinaan tadi. Atau teman-teman dari jurnalis, why not gitu kan? Kita berikan beasiswa nanti secara bergantian gitu kan. Tapi dengan catatan ketika sudah lulus promosikan Banten. Tapi kita nggak ditempatkan kan? Gimana cara mempromosikannya kami? Lewat media kami sendiri gitu. Iya. Oke. Tapi tidak mengurangi independensi dong. Iya dong. Gitu. Ini yang terpenting tadi itu tidak mengurangi independensi. Iya, jangan sampai kurang independensinya karena sebagai social control juga. Ya harus dipisahkan mana ketika kita menjadi wartawan yang tadi harus independen, mana ketika tugas kami sebagai tadi itu dituntut untuk mempromosikan Banten. Iya. Gitu. Oke, cukup dulu mungkin kali Bang ya. Nanti kita sambung lagi lah di obrolan dan lain waktu dan kesempatan ya. Oke teman-teman, demikian obrolan saya dengan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan Bang Muhlis. Lain waktu saya akan ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Saya Rahmat Kurniawan, ciao.